Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Fadila Effendi dengan NIM 0494800904. Kali ini saya akan menjelaskan tentang command prompt dan apa aja yang di dalam command prompt. Oke, yang pertama sesuai dengan tugas 2, di command prompt itu ada perintah-perintah dasar. Contohnya itu perintah cd atau bisa disebut dengan perintah untuk pindah-pindah direktori. Caranya cukup mudah, tinggal pencet aja saya sama. Oke. Dan yang kedua itu ada perintah CLS atau singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di dalam layar komputer. Contohnya tinggal dengan pencet CLS aja, tinggal di enter. Nah, semua yang ada di layar akan bersih. Yang ketiga itu perintah dasar CLS / tanda tanya. Itu perintah untuk menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu Anda bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Oke, caranya sama CLS / nah, seperti ini. Dan yang keempat itu ada dir directory ya, / sama tanda tanya. Itu untuk menunjukkan file bantuan perintah directory memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Kita coba ya, dir / tanda tanya. Nah, akan keluar semua direktorinya. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IP config atau perintah IP config. Untuk perintah IP config sendiri yaitu perintah yang bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Untuk caranya tinggal pencet tulis aja IP config. Nah, nanti akan keluar seperti LAN-nya, connection, DNS-nya, IP address-nya, gateway-nya akan keluar. Oke. Dan untuk perintah yang kedua itu ada namanya IP config / all. Ini sama seperti IP config pada umumnya, cuman ada tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Kita coba ya. IP config / all. Nah, dari sini akan kelihatan. Oke. Dan yang ketiga itu ada namanya IP config / tanda tanya. Nah, perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah IP config. Perintah semacam ini kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari IP config. Selain itu, kita juga memberikan contoh-contoh penggunaannya. Nah, contohnya itu IP config / command. Nah, dia akan keluar seperti ini. IP config / command. Oke. Yang selanjutnya itu ada IP config / release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Ketika jalankan, koneksi akan dinonaktifkan. Oke, kita coba ya.
kita CLS dulu biar ini di config. Nah, oke, dan yang selanjutnya itu ada namanya, habis rilis ada IP config renew. Perintah ini digunakan menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengembalikan nama koneksi secara spesifik. Oke, kita coba ya. Config plus renew. Nah, ya akan keluar seperti ini. Oke, ini kita CLS lagi aja. Yang selanjutnya itu yang keenam, itu ada IP config display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost dan koneksi. Coba ya. IP config slash display DNS. Wah, langsung keluar tuh DNS-nya, domain name systemnya akan langsung keluar. Kita CLS lagi biar rapi aja. Dan yang ketujuh ada IP config flash DNS. Nah, ini perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS, cache atau sampah-sampah yang ada di DNS. Slash plus DNS. Nah, oke. Yang selanjutnya itu ada IP config register DNS. Nah, ini perintah untuk perintah untuk digunakan untuk mendaftarkan komputer pada DNS server terdekat. Coba ya. Di config slash register. Nah, dia akan kelihatan. Oke. Nah, itu adalah perintah-perintah dari IP config. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang netstat. Untuk netstat sendiri adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya netstat sama kayak task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Kita coba netstat. Untuk di netstat sendiri ada kolom protokol, local address, foreigner address, dan state. Untuk protokol itu menunjukkan jenis protokol yang kita pakai. Biasanya ada dua, ada TCP sama UDP. Oke, untuk local address adalah kita IP address kita sebagai host. Karena contohnya saya di sini ada local address saya 129.168.100.250. Oke. Untuk foreigner address, sendiri menunjukkan koneksi yang kita tuju oleh local address beserta nomor portnya. Contohnya saya di sini itu ada 240, 249, 168, 239. Saya di sini lagi berinternet dengan Google Chrome. Dan juga ada di sini WhatsApp CDN SHV02. Nah, saya di sini menggunakan WhatsApp. Oke. Dan yang ketiga, kolom state. Kolom state ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. Biasanya di kolom state itu ada 5. Ada listening
yang artinya siap melakukan koneksi. Ada SYN send, mengirimkan paket SYN receive, menerima paket SYN, established, koneksi terjadi dan siap mengirimkan data, dan time wait, sedang menunggu. Nah, yang uniknya di kolom state ada namanya close wait. Nah, close wait ini adalah koneksi yang saya tidak digunakan, cuman untuk aplikasinya yang ingin tertutup gitu, yang biasa mau digunakan cuman mau ditutup, waktu itu close wait. Oke, yang selanjutnya masih di perintah netstat. Untuk perintah netstat juga ada parameter lain yang bisa digunakan, yaitu netstat -a, netstat -a itu menampilkan semua koneksi baik yang listening maupun yang tidak. Nah, kayak gini contohnya. Ini listening yang siap digunakan, established. Oke, yang kedua itu netstat -e. Netstat -e yaitu menampilkan statistik paket yang dikirim dan yang diterima. Ini yang dikirim yang diterima itu dalam bentuk byte ya. Oke, yang selanjutnya itu netstat -n. Netstat -n yaitu menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik. Alamat localhost sama port dalam bentuk numerik n. Oke, yang selanjutnya itu netstat -o menampilkan PID atau proses ID untuk setiap koneksi. Nah, ini PID-nya, menampilkan PID yang ini. Selanjutnya itu netstat -s. Nah, ini itu menampilkan statistik per protokol. Nah, kayak gini nih statistiknya per protokol IP. Oke, yang selanjutnya itu netstat -r. R di sini menampilkan routing table. Nah, ini table routingnya nih. Ada network destination, netmask, gateway, interface, metric. Yang selanjutnya netstat -p. Netstat -p itu menampilkan protokol, menampilkan statistik berdasarkan protokol tertentu. Kalau kalian mencet -p kayak gini akan keluar kayak gini. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan perintah ping. Ping itu ibaratnya kayak kita buat ngecek jaringan. Nah, contohnya itu ping / tanda tanya. Ini perintah untuk digunakan menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Coba. Terus tanda tanya. Oke, untuk hasilnya akan seperti ini. Dan yang kedua, ping komputer localhost dan komputer lainnya pada jaringan. Kita coba ya. Untuk komannya bisa ping, bisa ketik ping spasi local host. Nanti dia akan seperti ini. Kalau ada reply ini berarti sudah tersambung karena localhost saya di laptop. Dan yang selanjutnya itu kita coba ngeping pakai gateway. Untuk cari gateway-nya sendiri kita coba pakai ipconfig buat ngelihat gateway-nya. Ipconfig. Nah, karena di sini saya terhubung sama gateway yang ini nih, default gateway. Kita coba. ZTL, coba ping
Private Gateway. Nah, dia akan seperti ini. Tandanya ini sudah berhasil terhubung dengan adanya reply from gateway-nya, sama ada bytes dan time dan TTL. Oke, untuk selanjutnya ini ada ping terus menerus. Dalam proses ping agar kita memantau terus konektivitas yang kita gunakan, dapat menggunakan kode perintah -T untuk membuat ping tidak terbatas oleh waktu dan berulang melakukan proses terus menerus tanpa berhenti. Contohnya kita ingin ping lagi localhost atau gateway kita dengan format -T, maka perintahnya menjadi IP-nya. Contohnya kayak gini. Kita coba IP-nya nih. Gini. Terus -T. Nah, dia akan ngeping terus menerus. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi tracer. Untuk fungsi tracer sendiri yaitu perintah yang digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Kita coba ya. Kita coba ngirim ke tracer google.com. Tracer www.google.com. Nanti tinggal ditunggu aja. Ya, ada berapa gerbang sih dari IP kita menuju dengan IP si Google-nya untuk ibaratnya. Kemarin ngejun Chan.
hasilnya saya melewati gerbang atau hop itu sebanyak 21. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan dengan fungsi petping. Perintah petping ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Petping memiliki sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Oke, kita coba ya contohnya ya. Nah, di dalam petping itu ada beberapa perintah lagi, yaitu ada petping -g atau host list, petping -h maksimum O, petping -i, n, p, q, w, -4, -6. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang NS lookup. NS lookup sendiri adalah perintah atau tools yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Contohnya itu kita coba NS lookup google.com. Nah, di sini akan terlihat google.com-nya, addressnya, name-nya, dan lain-lainnya.